Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Melayu, salam saudaraku yang ada di dalam maupun yang di luar negeri. Semoga damai selalu. Yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Debat ketiga Capres tadi malam berjalan. Kalau kita lihat dari awal sudah mulai ada tanda-tanda panas antara Capres 01 dan 02. Berdebat isinya hanya saling serang dan saling mengejek. Tidak ada hal penting yang disampaikan kecuali untuk menjatuhkan lawan. Perseteruan ini ini bahkan dimulai sejak menit awal debat. Mungkin keduanya sama-sama menyimpan dendam yang tak tersampaikan pada debat pertama. Melihat perseteruan ini, keduanya sebagai warga negara menjadi was-was kita ini ya. Jadi kita sebagai menjadi warga negara was-was. Bagaimana jadinya jika negara sebesar ini dipimpin oleh orang yang selalu menyimpan dendam? Bagaimana jadinya jika punya pemimpin yang sibuk dengan emosi? Dalam arti emosi pribadinya. Mungkin publik lebih merasa adem ketika mendengar penjelasan Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Dia bukan hanya bicara tentang keamanan nasional, tapi juga mengungkap bagaimana negara harus menjamin keamanan personal, termasuk keamanan kita di dunia digital. Ganjar juga bicara tentang persenjataan. Bukan cuma bermodal hutang untuk membeli, tapi juga mengoptimalkan kemampuan dalam negeri. Bahkan dia tidak akan membeli persenjataan yang tidak dibutuhkan. Kelautan jadi matra pertama yang akan dia kuatkan dalam hal itu. Sangat logis ya. Karena sebagian besar negara kita itu merupakan laut disusul dengan ketahanan udara, kemudian darat, semua disampaikan dengan sederhana, sangat bisa diterima dan tidak mengada-ngada. Nah, dari sisi ini harus jujur kita mengatakannya. Cuma Ganjar yang mencerminkan ketenangan, kemampuan, serta aura seorang presiden. Dua kata dari saya yaitu substansi dan tidak emosional. Nah ini, jadi dua hal ini itu sangat cocok disematkan pada Ganjar kan. Nah, adapun kalau kita lihat sentimen masyarakat ya, Ganjar itu dapat sentimen positif yang luar biasa, yang paling tinggi ya. Itu memang menguasai dalam hal untuk perdebatan kali ini ya. Jadi kita semua sudah disodorin, sudah kita melihat sendiri 3 capres mempunyai gagasan, mempunyai inovasi, mempunyai visi misi ya. Nah, paslon nomor 3 yaitu Ganjar Pranowo menduduki sentimen positif yang sangat tinggi. Nah, jadi kita nggak usah ragukan lagi untuk Ganjar Pranowo, terlepas dari debat, tapi juga jago bekerja di lapangan. Dan beliaunya sangat adem di samping dengan penyampaiannya yang jelas dan konkret. Sementara kedua calon saling serang yang tidak ada ujung pangkalnya. Nah, jadi kalau kita lihat debat tadi malam, Anies dan Ganjar itu saling berhadapan, mereka saling bertanya terkait kinerja Menhan. Seolah-olah memanfaatkan setiap pertanyaan untuk memojokkan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Pada saat kedua bertanya kepada Pak Prabowo,
Mereka pun tajam menyerang Ganjar, seperti sengaja menahan serangan ya, hingga akhir-akhir ronde itu tetap bertahan ya. Awalnya Ganjar justru bercanda soalnya posisinya yang di tengah ya. Karena mungkin untuk menengahi ributnya antara Prabowo dan Anies yang berada di kanan dan kirinya, Ganjar itu memposisikan sebagai penengah ya, agar supaya menghindari terjadinya suasana yang sangat panas sekali antara Prabowo dan Anies ya. Nah, sementara Anies itu menyerang dengan gaya etik terus, Pak Prabowo dengan gaya bertahannya. Nah, tapi substansinya nggak masuk sama sekali kalau kita lihat tadi malam. Adanya adalah Pak Prabowo itu emosi, sehingga ambiar itu namanya gemoy-gemoynya. Nah, Anies dengan gaya retorikanya yang jago itu membuat Prabowo itu emosi terang-terangan, disulut betul-betul gitu. Nah, terkesan tadi malam itu kalau kita bisa nyimpulkan ya, antara ketiga calonnya 01, 02 itu perang yang kalau kita lihat sebagai rakyat jelata, materi perdebatannya itu nggak masuk sama sekali bahwa dia ada calon presiden. Karena kita harapkan presiden punya gagasan, dan debat itu adalah debat gagasan, bukan debat dendam. Nah, maka dari itu suasana ini dimanfaatkan oleh Ganjar Pranowo, Capres nomor 3. Ganjar betul-betul tidak terpengaruh dengan 01, 02. Dia tetap fokus memaparkan visi misinya, memaparkan dalam arti pertanyaan-pertanyaan yang tajam kepada Menhan, sehingga Prabowo terengah-engah menjawab yang ditanyakan adalah masalah data-data. Sampai-sampai Pak Ganjar bahasa kasar itu menantang, kalau stafnya ada bisa menjawab datanya Pak Ganjar, dipersilakan. Luar biasa. Jadi tadi malam panggung itu betul-betul secara kenegaraan ya, tidak secara ya oseng kanan goreng kiri, itu adalah Ganjar. Ganjar luar biasa, dan polling-pollingnya udah langsung menaik tinggi ya. Jadi selamat untuk Pak Ganjar dalam debat ketiga. Terima kasih. Merdeka.